Marilah bersama mendengarkan dengan hikmat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Himne Universitas Brawijaya. Pidato pengukuhan Profesor dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya oleh Dr. Muhammad Fadli SH MHum dengan judul Peraturan Delegasi di Indonesia, Ide untuk Membangun Kontrol Preventif Terhadap Peraturan Pemerintah. Dengan hormat, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pimpinan Senat Universitas Brawijaya, Badan Pertimbangan Senat Universitas Brawijaya, anggota Senat Universitas Brawijaya, pimpinan Universitas Brawijaya, pimpinan fakultas, jurusan, lembaga, dan segenap sivitas akademika Universitas Brawijaya, para undangan dan hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita semua diberi kesempatan untuk hadir pada acara pengukuhan profesor yang merupakan tradisi akademik yang sakral di Universitas Brawijaya. Acara ini merupakan bentuk penghormatan dan pengakuan Universitas Brawijaya terhadap capaian yang diraih profesor. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada manusia termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus menjadi penutup para nabi. Perkenankan saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai profesor dalam bidang ilmu hukum jurisprudence. Pidato saya beri judul Peraturan Delegasi di Indonesia, ide untuk membangun kontrol preventif terhadap peraturan pemerintah. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, ribuan buruh yang menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, saudara, di depan gedung DPR MPR Jakarta. Masa membakar sampah dan melempar polisi dengan kayu dan botol air mineral. Masa kecewa karena DPR tidak membatalkan pembahasan RUU Cipta Kerja dan akan melanjutkan pembahasannya usai reses Agustus mendatang. Tidak puas dengan hasil rapat paripurna DPR yang tidak membatalkan pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, ribuan buruh melempari polisi dengan kayu dan botol air mineral Kamis malam. Tak hanya itu, massa juga membakar sampah di depan gedung DPR. Kericuan terjadi saat massa buruh mulai membubarkan diri setelah perwakilan buruh diterima pimpinan DPR. Massa kecewa karena rapat paripurna DPR memutuskan untuk melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja. Pertama, aksi kita hari ini adalah menyampaikan sikap tegas kita kepada DPR RI bagaimana menghentikan pembahasan dan melakukan pembatalan terhadap rancangan Undang-Undang Cilaka, di mana kita tahu sejak sebelum lahir gitu ya, rancangan undang-undangnya saja sudah tidak memberikan ruang partisipasi publik gitu ya, tidak ada ruang demokrasi, bahkan pembahasannya sangat tertutup. Massa buruh menegaskan akan terus mengawal keputusan DPR dan tetap bersikukuh agar DPR membatalkan RUU Cipta Kerja yang rencananya akan dibahas usai reses anggota DPR pada Agustus mendatang. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Saya perlu tegaskan pula bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau Perpres. Jadi setelah ini akan muncul PP dan Perpres yang akan kita selesaikan
paling lambat 3 bulan setelah diundangkan. Yang akan kita selesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan. Bapak Ibu sekalian, demikianlah Presiden menyatakan bahwa akan muncul banyak sekali PP dan Perpres yang akan diselesaikan paling lambat 3 bulan. Menurut informasi terbaru yang saya dengar, sebelum pidato pengukuhan ini akan dibentuk 40 PP dan 4 Perpres dalam waktu 3 bulan. Padahal kalau normal itu akan dibentuk 1 PP saja kurang lebih 1 tahun. Bayangkan 40 PP dan 4 Perpres akan selesai dalam waktu 3 bulan. Ini bagi saya persoalan Bapak Ibu sekalian, bagaimana membentuk PP yang tepat. Karena PP itu biasanya ditetapkan sebagai peraturan delegasi. Peraturan delegasi itu harus sesuai dengan Parent Act atau undang-undang induknya. Inilah yang menjadi persoalan, bagaimana sebuah PP atau Perpres nanti akan sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang terkenal dengan sebutan Undang-Undang Cipta Kerja. Bapak Ibu sekalian, apa itu yang disebut peraturan delegasi tadi? Peraturan delegasi itu Bapak Ibu sekalian adalah peraturan yang dibuat berdasarkan delegasi. Peraturan delegasi adalah peraturan yang dibuat berdasarkan delegasi. Ini bukan nama peraturan, tapi sistem atau tata cara pengaturan. Jadi misalnya undang-undang mendelegasikan kepada PP, maka PP ini adalah peraturan delegasi namanya. Peraturan universitas mendelegasikan kepada rektor, maka ketika rektor membuat peraturan yang didelegasikan oleh universitas, itu namanya peraturan delegasi. Nah, ada ketentuan dari peraturan delegasi ini. Peraturan delegasi tidak boleh dibuat sembarangan. Peraturan delegasi ini harus mengacu pada ketentuan tertentu. Nah, persoalannya Bapak Ibu sekalian, peraturan delegasi ini tidak semakin sedikit Bapak Ibu. Dimanapun peraturan delegasi ini selalu bertambah. Semakin banyak dari waktu ke waktu jumlah peraturan delegasi ini dimanapun itu, tidak cuma di Indonesia. Perundang-undangan. Di Amerika itu setiap tahun kurang lebih ada 7.000 peraturan legislatif. Di Inggris setiap tahun kurang lebih ada sekitar 3.500 peraturan perundang-undangan. Betapa sulitnya Bapak Ibu sekalian mengontrol peraturan sebanyak itu menjadi satu sistem yang bagus, benar, tertib, dan terarah. Kita diingatkan oleh salah seorang ilmuwan yang sangat terkenal kata-kata ini Bapak Ibu sekalian. Hampir semua mahasiswa hukum atau pencinta hukum tahu kata-kata ini. Power tends to corrupt. Jadi jelas sekali kata-kata ini, kekuasaan itu cenderung untuk korup. Dan yang jelas, kalau kekuasaan itu mutlak, maka Bapak Ibu sekalian akan korup secara total. Gitu. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, ketika membuat PP, agar supaya PP ini betul-betul sesuai dengan Parent Act, dengan peraturan induknya, maka PP itu harus dikontrol. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan gagasan ilmu ke depan sesuai dengan ketentuan Senat. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya ingin sekali dan mendambakan sebagai orang hukum, peraturan kita itu betul-betul sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dipatuhi. Paling tidak standarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Undang-undang itu, peraturan perundang-undangan itu Bapak Ibu sekalian, ada puncaknya pada Undang-Undang Dasar. Di bawahnya ada TAP MPR, di bawahnya ada Undang-Undang atau Perpu, di bawahnya lagi ada PP, berikutnya Perpres, kemudian peraturan daerah. Ini dari atas ke bawah harus sesuai dengan Perda. Ibarat kita membangun sebuah rumah yang indah, itu desainnya harus jelas. Ruang tamunya harus jelas. Ruang tamu tidak boleh bertabrakan, misalnya melebihi atau bergeser sampai ke, mohon maaf,
ke kamar kecil atau ke toilet. Desainnya harus masing-masing sesuai dengan porsinya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang kita inginkan. PP itu jangan memuat undang-undang, PP juga jangan memuat undang-undang dasar, sesuai PP materi muatannya adalah PP. Perpres materi muatannya Perpres. Undang-undang materi muatannya undang-undang. Demikian yang kita inginkan supaya hukum Indonesia yang kita inginkan, yang kita idealkan itu betul-betul terbentuk Bapak Ibu sekalian. Fondasi itu semua adalah pada Pancasila. Nah, soal Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Di dalam Pancasila ada ketuhanan. Inilah yang ingin saya kembangkan ke depan, hukum nasional yang betul-betul menghargai ketuhanan. Yang kedua, di dalam Pancasila ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua sila ini kalau kita kaji untuk menjadi fondasi hukum nasional akan luar biasa. Saya masuk ke sila kedua saja Bapak Ibu, dirumuskan oleh para pendiri bahasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan cuma kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu kan sifat Tuhan, nama Tuhan di tengah-tengah. Dan yang lebih dahsyat lagi, beradab. Bagi kita peminat kajian-kajian yang mendalam tentang agama, religiusitas, kita tahu dalam pendidikan itu minimal, yang pertama paling dasar itu omong-omong. Berikutnya naik dia kepada majelis taklim. Kalau yang pertama majelis taklim namanya, majelis omong-omong. Yang berikutnya majelis taklim, majelis ilmu. Naik lagi majelis yang beranjak kepada kefahaman, majelis tafhim namanya. Tapi belum berhenti di situ Bapak Ibu. Para pendiri bangsa menginginkan kita menjadi manusia yang takdib. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu pendidikan jenjang tertinggi. Katakanlah jenjang para suhu. Inilah Bapak Ibu yang diharapkan para hadirin yang mulia. Inilah yang diharapkan para pendiri bangsa. Kenapa nilai ini tidak coba dikaji sedemikian rupa? Beberapa tahun terakhir saya belajar Bapak Ibu untuk masuk ke keraton, belajar peninggalan-peninggalan klasik masa lampau, termasuk ke masyarakat adat, di Baduy, di Batu Sangkar, saya nyoba ke Tengger, saya nyoba ke Tenganan Pageringsingan di Bali. Inspirasi bangsa kita ini luar biasa. 34 provinsi itu kurang lebih nilainya setara nilai-nilai kemuliaannya atau local wisdomnya dengan 34 negara di Eropa. Tanpa menyamakan Bapak Ibu, saya hanya ingin menyatakan kurang lebih sama. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah kita masuk ke sini Bapak Ibu. Kecenderungan peraturan pemerintah itu seperti apa, kecenderungan peraturan presiden seperti apa, kecenderungan undang-undang seperti apa. Standar undang-undang Bapak Ibu sekalian, kita lihat maksimal dalam setahun itu hanya mampu dibuat 56. Itu prestasi yang terjadi tahun 2008. Selebihnya Bapak Ibu bahkan hanya 13 saja. 13 undang-undang dalam setahun. Sementara PP Bapak Ibu sekalian itu bisa menyentuh angka 142. Dan peraturan presiden bisa menyentuh angka 194 setiap tahun. Ini bukan soal jumlah Bapak Ibu. Tapi bagaimana PP dan Perpres itu sekali lagi menjadi subsistem yang terarah, tertib dan benar sebagai sistem hukum. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, ini jumlahnya dan saya komparasikan dengan jumlah di Inggris yang tidak kalah banyaknya. Ini Bapak Ibu sekalian menimbulkan kritik dari para ahli sampai disebut delegated legislation di Inggris itu bisa mengamandemen Parent Act atau peraturan induknya. Betapa dahsyat Bapak Ibu sekalian kalau katakanlah PP nanti pengertiannya atau kekuasaan PP bisa mengubah sebuah undang-undang. Nah Bapak Ibu sekalian, PP itu legal di Indonesia. Disebutkan dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Saya termasuk yang menganggap Presiden punya kewenangan umum membentuk PP. Tapi mengingat ada Perpres, maka sebaiknya PP digunakan atas dasar peraturan atas dasar pasal 5 ayat 2 ini. Artinya didelegasikan dari undang-undang. Bapak Ibu sekalian, mengingat fenomena munculnya peraturan delegasi yang meningkat di berbagai macam belahan dunia, para ahli di banyak buku, di banyak referensi, baik yang terbit di Eropa maupun di Amerika, Australia, itu menghimpun. Di dunia ini ada 3 macam kontrol
terhadap peraturan delegasi. Yang pertama, judicial control yang dilakukan oleh lembaga judicial, kalau di Indonesia Mahkamah Agung. Berikutnya lagi legislative control dan kontrol yang lain. Bapak Ibu sekalian, PP itu punya kedudukan khusus Bapak Ibu, yaitu untuk menjalankan agar undang-undang agar operasional. Yang berikutnya, berisi ketentuan lebih lanjut. Yang ketiga, tidak boleh mengubah, menambah, mengurangi dan sebagainya, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Manakala dia melampaui materi muatan dari delegasi, maka peraturan itu batal demi hukum. Ini resiko Bapak Ibu. Baik, akibat pendelegasian. Kalau sudah didelegasikan berarti pindah. Undang-undang mendelegasikan kepada presiden. Maka Bapak Ibu sekalian ada 6 poin, maaf. Terjadi pengalian. Yang pertama, pengalian apa? Wewenangnya. Kewenangannya sudah berpindah. Berikutnya, kewenangan yang dialihkan itu harus dinormakan, harus tertulis. Yang ketiga, tanggung jawabnya beralih kepada penerima delegasi, bukan kepada pemberi delegasi lagi. Berikutnya, pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang yang telah didelegasikan dan harus dengan dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan. Bolehkah ditarik? Boleh, tapi dengan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu sekalian, sekarang bagaimana ngontrol peraturan delegasi ini? Bapak Ibu sekalian, di Indonesia hanya ada satu kontrol. Kontrolnya kontrol represif melalui lembaga judisial, yaitu ke Mahkamah Agung. Saya menggagas Bapak Ibu berdasar pemikiran pertanyaan seorang bimbingan Profesor Bagir waktu itu, bertanya tentang peraturan administrasi. Profesor Bagir menjawab tentang peraturan delegasi, sejauh menyangkut peraturan delegasi dan sebagainya. Nah, berangkat dari situ Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengembangkan, dan Bapak Ibu sekalian begini, setelah PP itu hampir selesai, bukan selesai, hampir selesai, disampaikan kepada DPR. Apakah benar seperti inikah yang dikehendaki? Delegasinya ini, ABC misalnya, aturannya ini, dasarnya ini. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kalau sudah diperiksa, dinilai oleh DPR sesuai, maka yang dinilai sesuai tadi disimpan di DPR, dicatat, demikian pula dibawa ke Presiden untuk diberlakukan. Intinya demikian Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya supaya bagus Bapak Ibu sekalian? Dibuat semacam kajian akademik, bukan naskah akademik, semacam kajian akademik. Supaya apa? Supaya tidak bertabrakan, tidak eksesif atau berlebih-lebihan, tidak ultra vires Bapak Ibu sekalian, dan ini diberi kesempatan kepada ilmuwan atau para ahli, baik dari lembaga yang bersangkutan maupun dari eksternal, untuk meneliti, untuk memberikan masukan, memberikan kontribusi pemikiran, oh ini begini dan sebagainya, dan dimatangkan dalam proses harmonisasi. Dengan demikian materi antara undang-undang dan PP-nya akan harmonis Bapak Ibu. Banyak ahli menyebut akan sinkron antara kedua-duanya itu. Tidak ada eksesivitas, sesuatu yang sangat kita khawatirkan. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi DPR perlu mengarsipkan, dan yang sudah disahkan tadi dicatat untuk diawasi pelaksanaannya. Pertanyaannya, berapa lama ini? Kurang lebih Bapak Ibu, kurang lebih. Kalau di Inggris 40 hari, saya mengusulkan waktu sekitar 45 sampai 60 hari karena pekerjaan anggota dewan juga banyak. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama, kesimpulannya adalah peraturan delegasi itu keniscayaan, sesuatu yang dibutuhkan. Jadi bukan sesuatu yang tidak dikehendaki terpaksa diadakan. Kekuatannya kuat Bapak Ibu, tapi harus dikontrol. Berikutnya kesimpulan yang kedua, dalam sistem hukum Indonesia, PP memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai peraturan delegasi, bukan sesuatu yang terpaksa diterima. PP memiliki dasar hukum sebagai atribusi dari Undang-Undang Dasar. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, mengingat PP berfungsi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, maka dalam undang-undang yang mendelegasikan kewenangan telah diatur dengan jelas bentuk dan ruang lingkup yang akan didelegasikan dan diatur dalam PP. Materi muatan hanya mengatur yang didelegasikan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. PP juga tidak boleh membentuk badan baru atau juga tidak boleh restriktif yang melebihi materi muatan delegasi, maka PP yang melebihi materi muatan delegasi, maka PP yang demikian itu batal demi hukum. Karena ditetapkan oleh pejabat atau badan yang tidak berwenang. Dalam hal demikian penting memedomani aturan atau pendelegasian
yang sesuai dengan lampiran Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang keempat, untuk mencegah supaya PP tidak eksesif, ultra vires, dan inkonsistensi dengan undang-undang induknya atau tidak harmonis, maka perlu kontrol dalam sistem, kontrol sistemik. Di Indonesia, kontrol terhadap PP masih sebatas kontrol represif melalui pengujian PP ke MA. Kontrol represif masih belum cukup dan harus dilengkapi dengan kontrol preventif yang patut dimulai pada waktu pembentukan undang-undang induk. Untuk cara melakukan kontrol preventif pada saat penyusunan PP adalah penilaian atau persetujuan dari DPR sebelum PP atau peraturan pemerintah tersebut diundangkan. Bapak Ibu sekalian, sarannya harus ada perencanaan yang matang. Ini yang paling pokok Bapak Ibu. Berikutnya, kombinasi kontrol preventif dan sistem yang hukum yang tertib agar terbentuk sistem hukum yang tertib. Kemudian yang terakhir, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah lewat, saran yang ketiga adalah pengembangan kontrol termasuk di daerah diarahkan agar peraturan delegasi yang mengatur hak publik tidak merugikan publik. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, izinkan saya menyampaikan terima kasih. Yang pertama, tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pendidikan Nasional Bapak Nadiem Anwar Makarim yang telah berkenan menandatangani pengusulan saya sebagai guru besar. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Rektor, Bapak Bantu Rektor, Bapak Ibu Bantu Rektor, yang sekarang maupun yang terdahulu. Mulai saya masuk Prof. Arifin Ahmadi, sampai Bapak Profesor Bisri, dan saat ini Bapak Profesor Novil Hanani. Terima kasih yang tak terbatas. Demikian juga kepada Ketua Senat Bapak Profesor Dr. Arifin dan Sekretaris Senat Bapak Profesor Iwan Trijuwono, SE, MSc, PhD. Luar biasa bantuan beliau kepada saya. Demikian juga kepada Badan Pertimbangan Senat yang telah berkenan menilai pengusulan saya. Demikian pula izinkan saya menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Ali Safaat, kepada Wakil Dekan, baik yang sekarang maupun yang terdahulu. Terima kasih yang tak terbatas. Berikutnya, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang tak terbatas kepada guru saya di S3, di SD sampai S3, khususnya kepada Profesor Bagirmanan, Profesor Ahmad Mujahid Ramli, dan Bapak Dr. Kuntana Magnar yang telah membimbing saya dalam menulis disertasi. Saya sampaikan terima kasih juga kepada Bapak Ibu para profesor, terutama di Fakultas Hukum, para dosen senior. Perlu saya sebut Bapak Bambang Winarno, Bapak Bambang Sugiri, yang sering memberikan masukan, Ibu Afifah Kusumadara, dan sebagainya. Dan teman-teman dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Hukum. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Profesor Bagirmanan, Bapak Profesor Arifin, Bapak Profesor Abdurrahmat Budiono, Bapak Profesor Sudarsono, Profesor Simon Bambang Wijanarko, Bapak Profesor Agus Suman, dan Profesor Elita Rahmi. Saya menganggap termasuk Prof. Arifin dan Bapak Novil Hanani bukan cuma sebagai Ketua Senat dan seorang rektor, tapi beliau telah memberikan bimbingan yang luar biasa seperti seorang ayah kepada anaknya. Demikian pula terima kasih kepada Profesor Aulniam yang telah sering menyentil saya supaya segera mengurus.
Selanjutnya izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. Yuliandri yang juga akan berkenan hadir pada siang ini, yang beliau telah berkenan mereview semua karya ilmiah saya. Demikian pula kepada Profesor Sudarsono, Profesor Nyoman Nurjaya, Profesor Muhammad Bakri, Profesor Ibu Profesor Suharningsih yang telah berkenan mereview karya ilmiah saya. Demikian pula kepada Profesor Tohelut atas kebersamaannya dalam penelitian. Tak lupa kepada Bapak Profesor Mukti Fajar, Bapak Profesor Dr. Sodiki, Bapak Sucipto SHMH, Bapak Profesor Mukti Fajar dalam kondisi sakit, tapi beliau juga akan mengikuti acara ini. Saya sangat berhutang budi kepada 3 beliau yang telah mendidik saya menjadi seorang dosen yang beliau tanamkan kecintaan kepada ilmu. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, saya wajib menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada orang tua saya, ayah ibu saya, juga kepada almarhum mertua saya, Bapak Haji Bahri, kepada Yang Mulia Ibu Haji Ardiani. Terima kasih tidak terhingga. Demikian pula kepada kakak kandung saya, Yang Mulia Yunda Haja Mahaswana Subahar yang berkenan hadir. Kanda Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Elvan Subahar. Kepada Profesor Dr. Abdul Halim Subahar, beliau berkenan hadir hari ini meninggalkan tugas di daerahnya yang juga jauh dari sini. Dan kepada Dinda Dr. Kiai Haji Zarkasi Subahar beserta keluarga, saya ucapkan terima kasih tak terhingga atas pergaulan intelektual dan spiritual yang kaya. Suatu anugerah luar biasa. Demikian pula terima kasih kepada segenap saudara ipar, Mas Misbahul Munir, Mas Nur Hamdani, Mbak Siti Asma, Mbak Dr. Dewi yang berkenan hadir pada kesempatan ini, Dik Laila, Mas Taufiqul Hadi. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Yang Mulia keluarga Pak Ali Haji As'ad Abu Bakar, Haji Baindawi Abu Bakar, Pak Ali Aislain Mukhtar beserta Lek Wuryati, dan Pak Ali Abdul Manan, Pak Ali Purnomo, dan Haji Abdullah. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada istri Khomsatin, anak-anak kami, Zainal Arifin, Devi Azharina Manzili Rohmah, Yusuf Saladin, dan Delinda Aminatul Zahra. Dirimu adalah hiasan dan permata keluarga yang membanggakan. Semoga akan menjadi pelanjut penyebar risalah Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian pula terima kasih saya sampaikan kepada mantan Dirjen Risbang Kemenristek Dikti Bapak Dr. M. Dimyati, kepada pimpinan Balik DPR RI Bapak Soekarno, Profesor Mahfud MD, Profesor Bomar Pasaribu, dan Bapak Mutamin Ula, serta Bapak Al-Muzammil Yusuf yang telah memberi saya kepercayaan dan kesempatan berharga menjadi tenaga ahli. Demikian pula terima kasih saya sampaikan kepada Ketua Komite 1 DPD RI Bapak Dr. Alir Mansori, Bapak Kiai Haji Ahmad Muqawam, beserta Kabak Set Ibu Misranian, Bapak Sudarman, Ibu Yulia, Mas Indra, dan yang telah mempercayai saya sebagai staf ahli. Tak lupa terima kasih jazakumullah untuk semua aktivis dan keluarga besar Pusat Studi Peradaban. Dr. Jazim Hamidi, Prof. Adi Susilo, Patricia Audrey, Pak Edi Susilo, Mas Abraham, Mbak Diana, Mustafa Lutfi, Ika Ardianto, Mas Junaidi, dan sebagainya, Mas Daniar, Mbak Airin, Mbak Umah, Mbak Enis Tristiana, Febrian, Aditya, dan sebagainya. Saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya. Demikian juga kepada pengurus BPM, Dr. Jazim, Dr. Iwan, Mas Ibn Samidodo, Dr. Ja'al Ujun, dan sebagainya. Kepada guru-guru saya, termasuk mohon maaf di pimpinan Pasca Multidisipliner Universitas Brawijaya, Bapak Profesor Dr. Marjono, Bapak Fadilah Putra, dan Bapak Andi Kurniawan. Terima kasih atas segala kebersamaan selama ini. Kepada guru saya Al-Arif Billah Syekh Tugu Ambarsari, Gus Amin, Kiai Haji Ahmad Siddiq bin Said, serta Syekh Murtada, saya ucapkan jazakumullah ahsanul jaza. Demikian juga khususnya kepada sahabat-sahabat sepengajian, khususnya Mas Faisal Aminuddin PhD, Mas Faisal Rizki, Pak Haji Khairul Anam, dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih
Kepada teman-teman yang telah membantu saya dalam penelitian, Dr. Sofyan Hadi, Dr. Al-Araf, Dr. Fajar Al-Arif, Dr. El Sireni, dan para mahasiswa yang masih aktif di perkuliahan tapi sudah berkontribusi, termasuk juga Mas Dr. Sri Wahyu, Ibu Dr. Nimade Jaya Senastri, Mbak Wika, saya sampaikan terima kasih. Demikian pula kepada yang meringankan tugas saya mengajar, Dr. Adi Kusumaningrum, Dr. Dewi Cahyandari, Dr. Sinta Hadiantina, Diah Pawestri Maharani, Aninita Purnamanintias Kristalistiningrum, Miftahul Farihah, dan almarhum Aulia Nabila. Saya sampaikan terima kasih. Panjenengan semua telah meringankan tugas saya. Terima kasih juga kepada semua teman dari SD sampai S3 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terakhir, terima kasih saya sampaikan kepada para tamu undangan, hadirin, dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berkenan menghadiri acara pengukuhan profesor ini. Sungguh saya merasakan suasana yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, taufik hidayahnya, serta kesehatan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan dengan pengalungan tanda jabatan oleh Ketua Senat Universitas Brawijaya. Hadirin, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas karunia yang begitu besar dilimpahkan kepada kita semua, marilah sejenak menundukkan hati dan kepala kita bermunajat memanjatkan doa. Berdoa akan dipimpin oleh Dr. Andes Sugeng Santoso MAG. Dengan hormat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Senat Universitas Brawijaya dan pimpinan Universitas Brawijaya beserta Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia. Sebelum kita berdoa, marilah kita tundukkan hati kita seraya memohon kepada Allah semoga doa-doa kita dikabulkan oleh-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bagimu segala puji, milikmu setiap sanjung, kepunyaanmu segala puja, cintamu tak terbatas dan kasih sayangmu amatlah luas. Engkaulah yang membuat menangis dan tertawa, Engkau pula yang membuat gembira dan duka cita. Kami percaya Engkau Maha Kaya yang takkan pernah habis meski terus diminta. Andai karunia-Mu adalah samudra, maka pinta kami hanyalah setetes saja.
Oleh karena itu ya Rabbana, izinkan kami dalam forum yang penuh barakah ini menundukkan hati menghibah-hibah untuk berdoa. Ya Allah, ya Malikal Mulk, berkat ridhamu-lah pada hari ini, Rabu 25 November 2020, telah terlaksana pengukuhan Guru Besar Universitas Brawijaya. Kami sadar bahwa gelar adalah amanah dan titipan. Oleh karena itu ya Rabbana, berilah kekuatan dan kemudahan pada keluarga besar Universitas Brawijaya, khususnya beliau yang baru saja dikukuhkan, yakni Prof. Fadili dan Prof. Didi, untuk dapat melaksanakan amanah dan mengamalkan ilmunya dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat bagi keluarga besar Universitas Brawijaya, masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Berilah kami keselamatan dan kesehatan. Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berkahilah rezeki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebajikan. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami, serta jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai penutup acara yaitu pemberian ucapan selamat dengan masih tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID, pemberian ucapan selamat dilakukan dengan tanpa bersentuhan. Kami mohon kepada profesor yang baru dikukuhkan berdiri di depan dengan didampingi pasangan masing-masing. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Ketua Senat Universitas Brawijaya dan dilanjutkan Rektor Universitas Brawijaya, para Wakil Rektor, para Dekan, dan diikuti segenap undangan yang lain. Bapak Ibu undangan serta keluarga yang menyaksikan melalui virtual daring maupun YouTube Universitas Brawijaya yang berbahagia, dengan demikian maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara pengukuhan ini. Kami mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Muhammad Fadli SH MHum beserta keluarga. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih, dan ucapan terima kasih kami pula kepada seluruh pihak yang ikut mensukseskan acara ini. Akhirnya kami atas nama panitia yang bertugas undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum 2020 kelas B Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dengan bangga kami mengucapkan kepada amat sangat terpelajar Profesor Dr. Muhammad Fadli, SHMU, guru besar di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kami bangga bisa belajar hukum bersama beliau. Semoga ilmunya bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Semoga kami dapat meneladani kesederhanaan, ketulusan, dan kerendahan hati beliau. Terima kasih atas sharing ilmunya dan cara bagaimana memahami ilmu hukum yang baik dan benar. Dan penyemangat bagi kami semua. Semoga Allah senantiasa melimpahkan ridho dan berkahnya kepada beliau beserta keluarga. Sayalah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.